Saya pemuda, usia saya 27 tahun, laki-laki bekerja di salah satu sekolah swasta honorer. Mau tanya tentang pernikahan, apakah ada usia tertentu yang mengharuskan untuk nikah? Ya, ada usia tertentu untuk menikah, yaitu di saat seseorang butuh nikah, itulah usia menikah. Selesai. Nggak ada usia dini, nggak ada. Itu kan undang-undang yang merusak undang-undang Allah itu. Masa usia dini nggak boleh nikah, zina boleh, lihat anak SMP hamil bernikah dan sebagainya. Aturan apa usia dini nggak boleh. Selagi anak sudah butuh, katanya usia dini, oh dia sendiri pacaran gondang-gandeng dibawa laki-laki ke sana kemari, katanya usia dini. Bukan melanggar pemerintah, tidak, kita menegakkan syariat. Perzinaan terjadi di mana-mana. Sekarang anak SMP usia kelas 1 SD, kelas 1 SMP, 2 SMP sudah kenal zina. Rusak zaman ini. Dikatakan usia dini nggak boleh menikah. Urusannya adalah jangan zina. Kalau pengen aman sampai usia dewasa, didik wahai orang tua anak-anakmu. Hei pemerintah, tegakkan ini. Agar mereka tidak terjerumus dalam zina. Hentikan sebab-sebab perzinaan. Sekarang lihat sebab perzinaan ada di mana-mana. Orang bisa membuka sesuatu yang menjadikan dia berzina. Dari televisi, dari internet, dari ini semuanya, lihat. Hak asasi manusia atau perlindungan anak-anak. Kalau pengen perlindungan anak-anak itu diperhatikan anak-anak akhlaknya, moralnya. Termasuk menikahkan usia dini itu adalah menjaga moral mereka. Ya biasanya nikah gini itu nggak tentrem, nggak bahagia. Iya kalau nikahnya karena masalah. Nikahnya karena masalah. Gimana tidak punya masalah? Tapi kalau dari awal direncanakan, enggak. Jadi ini yang harus usia dini. Masa usia SMA masih muda, masih kecil, nak. Anak kecil, gedenya usia berapa? 60 tahun. Nikah sana 60 tahun. Memang ada beberapa peraturan-peraturan yang merugikan. Tidak ada, wahai ibu, usia. Kalau anda punya putri sudah, na'udzubillah, ya semoga Allah menjaga anak kita. Susah dihentikannya, harus anda pikirkan. Karena ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Urusan syahwat nggak bisa diwakilkan. Maka jangan anggap anakmu sebagai anak saja, tapi lihat anakmu sebagai seorang wanita yang butuh laki-laki. Masalah sekolah menyusul nanti bisa sambil jalan. Ini ada lanjutan pertanyaannya kayaknya. Apa harus sedangkan segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Iya, harus direncanakan dengan matang. Maksudnya perencanaan yang matang itu adalah pilihannya yang benar, bukan duitnya yang banyak. Jadi calonnya yang benar, perencanaan. Ya jangan nikah asal nikah. Yang penting aku nikah, nggak benar tuh. Aku nikah harus wanita solehah, lagi soleh. Itu perencanaan yang matang. Apakah harus nunggu sukses dulu? Nggak nikah. Apakah harus nunggu sukses dulu? Ya nggak nikah. Rata-rata orang sukses setelah menikah. Sebelum nikah mah nggak sukses. Jarang orang sukses sebelum nikah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Janji Allah, kalau engkau fakir menikah karena Allah, lihat akan dibuka keran rezeki setelah kau menikah. Tapi saya nikah kok masih nggak rezeki saya nggak dibuka. Ya gimana akan dibuka? Keraguanmu menyelimutimu, mengiringimu ragu nih. Mau nikah kemarin masih bingung, nuntut, harus belikan lemari, gajinya berapa, gimana bisa dibuka rezeki? Dari awal sudah bingung urusan duit, nggak dibuka rezeki oleh Allah. Mudahkan urusan pernikahan. Apakah nunggu sukses dulu? Jawabannya, kesuksesanmu adalah setelah menikah, baik secara ekonomi atau secara keilmuan. Ya kalau Ustadz suruh nikah setelah jadi kiai dulu, pada pusing itu, gak mau jadi ustadz itu. Nanti kalau sudah jadi kiai baru nikah, ya jadi kiai dulu baru nikah. Pada batal, gak mau mondok, gak mau ngani. Kenapa? Syaratnya nikah jadi kiai dulu. Kapan saya jadi kiai? Nikah dulu, jaga akhlak, nanti baru jadi kiai. Yang bisnis yang benar, halal, rizki yang halal, mata terjaga, syahwat terjaga, baru nanti sukses nanti. Atau mapan dulu baru nikah. Yang penting engkau selamat, akhlakmu selamat, jauhi zina, maka itu kesuksesannya sesungguhnya. Usia terus bertambah, iya, biarpun usia bertambah, ketahuilah tetap proses yang benar harus dilaksanakan. Nggak ada istilah usia panik, usia buru-buru. Aku terlanjur usia gini, nggak ada usia terlambat.
Semua akan menikah pada waktunya. Nggak ada istilah usia terlambat. Semua akan menikah pada waktunya. Waktu yang tepat adalah waktu yang Allah tentukan dan pilihkan untukmu. Nggak ada istilah terlambat. Umurku sudah begini, terlambat. Oh, tidak terlambat. Allah lebih tahu apa yang baik untukmu. Tinggal Anda menjalani dengan benar. Dan ketahuilah segala sesuatu itu biasanya ada hubungannya dengan kita sendiri. Yang terlambat nikah, ngadulah kepada Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dan setelah itu katakan kepada dirimu sendiri, ikut engkau tidak terlambat nikah. Allah pilihkan, Allah persiapkan. Tidak ada istilah usia. Kadang-kadang kalau sudah istilah terlambat nikah, akhirnya nikah asal saja, yang penting dapat jodoh. Ya nggak benar itu. KPU itu apa? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya, tidak ada masalah bekerja di tempat itu kalau memang untuk membantu. Karena sesuatu yang sudah terjadi, mohon maaf, sesuatu yang sudah terjadi itu biasanya harus dibenarkan. Karena untuk meluruskan. Ini biasanya ada polisi bertanya, saya polisi. Polisi itu pekerjaannya paling bagus. Karena keluar dari rumah yang diurus adalah manusia. Kenal nggak kenal, bahkan musuhnya pun diatur jalannya, kan hebat kan polisi? Polisi kalau di pinggir jalan tuh kalau ngatur jalan nggak pilih-pilih, ini ponakanku baru saya atur, orang lain saya enggak. Jadi polisi itu surganya gede, misalnya. Dan yang diurus di polisi itu adalah misalnya, ini pasar terlanjur rame atau satu acara kemaksiatan, ini gimana urusannya? Turun polisi. Tapi turunnya polisi bukan untuk menjaga kemaksiatan, tapi untuk mengatur jalan agar orang maksiat dan yang tidak maksiat tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Makanya kalau orang bekerja di KPU, karena ini sesuatu yang sudah terjadi, maka bekerja di tempat itu adalah bukan sesuatu yang haram. Mungkin pertanyaannya sangat benar, tajam. Lah pemilihan umumnya saja sudah nggak benar, kan? Pemilihan umumnya sendiri sudah tidak benar, pemilihan cara seperti ini sudah tidak benar. Lalu bagaimana? Apakah saya boleh bekerja di tempat itu? Di dalam sebuah pemerintahan yang tidak baik sekalipun, ketahuilah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja di situ, asalkan ada satu syarat. Bekerjanya Anda di tempat tersebut mempunyai misi untuk meluruskan dan membenarkannya. Yang tidak boleh adalah pura-pura membenarkan di tempat yang memang murni kemaksiatan. Murni kemaksiatan. Jadi kalau sudah murni maksiat, itu tidak boleh. Kalau itu KPU adalah untuk mengatur, karena apapun bentuknya pemilihan umum harus terjadi, saya harus ngatur, menertibkan dan sebagainya agar jujur dan sebagainya, adalah sesuatu yang boleh saja. Sebab yang boleh dirubah bukan itu, yang boleh dirubah sistem. Adapun pegawai pelaksana adalah sama sebuah negara. Di negara kita bukan syariat Islam yang ditegakkan. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh bekerja di negara kita, tidak. Sebab kita bekerja yang jujur dalam bekerja, yang benar, gaji yang Anda terima adalah halal. Karena gaji dari negara adalah halal. Tidak benar kalau mengatakan gaji negara itu adalah haram. Halal gajinya. Kalau masalah orang ingin lebih bersih, lain cerita. Akan tetapi berusahalah di tempat tersebut Anda membuat perubahan. Anda punya misi dakwah. Sebab di situ ada bangsa manusia yang Anda harus menyampaikan. Anda harus merubah tempat tersebut. Jadi sama bekerja di tempat itu seperti itu. Apa hukumnya bekerja di tempat yang ada produk Yahudinya? Ketahuilah, ini adalah masalah kecemburuan. Produk Yahudi. Berusahalah sesuatu yang Anda bisa menghindar untuk menghindar dari membeli produk Yahudi dan Amerika. Berusaha. Misalnya urusan air. Kalau masih ada air yang produk lokal miliknya tetangga kita, kita beli milik tetangga, tidak harus beli produk ya Yahudi. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa. Produk kita selalu jelek, ini bukan produk kita ini. Kamera ini. Sebab orang kita buatnya kamera-kameraan, nggak bisa nyuting, itu musibah. Seandainya ada kamera yang produk kita, tentu kita akan ambil. Komputer nggak ada, otaknya miliknya orang Yahudi semua. Hal-hal yang tidak ada, maka kita mengambil sambil beristighfar, bukan kita. Akan tapi ini yang masih bisa kita hindari,
kita hindari, mulai dari minuman, makanan, susu masih ada penggantinya. Ini makna kecemburuan. Cuman setan ngomong, enakan produk Yahudi ya. Memang begitu setan selalu. Ini adalah jihad bagi kita. Jadi yang masih mungkin kita bisa memilih, kita pilah. Odol, minuman, makanan, itu masih bisa kita menggantinya. Daripada makanan ayam yang dibohongin itu, ayam kecil digedein, mending nyembelih sendiri, goreng sendiri. Masih ada kan? Masa? Lebih enak, lebih banyak. Ayam apa tadi? Jadi atau misalnya minuman, ini minuman produk Yahudi. Ada sudah selebaran dan bergadi. Di negara Islam, negara yang berusaha menegakkan syariat Islam, sudah berani mereka membuat spanduk-spanduk. Kita melihat anti produk Amerika, anti produk ini, disebut produknya. Di Indonesia mah nggak ada. Malah yang paling gede promonya adalah produk-produk mereka. Dan Pak Haji, Bu Haji pun paling senang dengan produk Yahudi. Apalagi sudah kena gaya-gayaan. Kalau tidak pakai Yahudi nggak nyaman. Seolah begitu. Lokal, ya bikinannya. Produk ini. Sampai baju pun kalau pakai Amerika nggak enak. Jadi memang ini musibah kita. Padahal pakai baju Tegal Gubuk pun juga enak, nyaman, bisa lebih cantik. Ini memang ada model-model, itu adalah kerusakan. Mana batinul Islam itu di sini. Nggak ada kecemburuan. Sementara dari produk Yahudi itu ada beberapa persen dari hasilnya itu akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini kami mengambil dari, kami tidak mengadakan riset. Tapi kami percaya dengan ulama-ulama yang sudah mengadakan riset. Dan khususnya di negeri Islam, seperti di Yaman, di Qatar, di ini. Jadi ada spanduk-spanduk yang mengatakan bahwasanya anti produk Amerika, anti produk ini sudah ada. Di Indonesia saja tidak ada. Baik, ini saja. Jadi kalau bekerja di tempat tersebut ya sama, karena menolong sesuatu yang haram adalah haram. Akan tetapi lihat, semuanya harus kembali kepada hati nurani Anda. Anda pengen merubah misalnya, dan memang selama ini hampir toko tidak ada yang tidak ada produk Yahudinya, hampir semua toko. Berarti Anda tidak bisa punya pekerjaan nanti. Artinya Anda tetap, karena sudah namanya umumul balwa, sudah gak bisa kita menghindar dari itu semua. Anda bekerja di tempat seperti itu, tapi Anda punya program untuk merubah. Paling tidak di saat Anda melayan, Anda tidak terlalu melayani sisi itu. Kalau Anda pendatang, Ibu beli, Anda punya misi, Bu beli saja ini. Ini ada produk Yahudi, ini produk Islami. Anda bekerja di tempatnya itu. Tapi Anda, Ibu beli susu ini saja, ini lokal Bu, Islami, buatan ini. Jadi tidak diarahkan ke situ. Anda punya misi, Anda ibadah di situ, kelihatannya kerja di tempat yang ada produk Yahudinya. Tapi justru di situ Anda ingin mengarahkan semua yang belanja, Ibu mau beli baju ini, mau beli sampo yang ini Bu, ini Islami Bu, odol Islami ini Bu. Allah, Anda ibadah. Kalau Anda bisa begitu, tetap kerja di situ. Kalau tidak bisa, keluar. Wah, kecem bener ini. Yang dakwah harus begitu. Anda arahkan orang kepada yang baik. Ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.